Ratusan warga Dusun Lamuran, Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dilarikan ke RSUD Batin Manggunang, Kota Agung karena mengalami mual muntah hingga tak sadarkan diri. Diduga warga keracunan makanan yang disantap di rumah salah satu calon kepala Pekon. Jumlah pasien yang keracunan makanan ini berjumlah sekitar 100 orang. Pasien mulai berdatangan ke rumah sakit sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hingga kini pasien masih dirawat di Rumah Sakit Batin Mangunang untuk mendapatkan pengobatan. Ratusan warga Dusun Lamuran diduga keracunan makanan yang disantap di rumah salah satu calon kepala Pekon. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah tersambung dengan Nasrudin, Sekretaris Desa Teratas. Selamat siang Pak Nasrudin. Siang, Pak. Apakah seluruh warga yang keracunan hingga kini masih dirawat, Pak? Kalau dirawat semenjak semalam, semenjak dari jam 10 sudah pulang semua, Pak. Baik, memangnya warga ini menyantap makanan apa Pak hingga keracunan? Kalau menurut keterangan warga, habis menyantap makanan makan siang, tapi ada juga yang warga yang nggak makan kena juga, Bu. Tanda-tanda keracunannya bagaimana dari warga? Katanya sih perutnya sakit, mual-mual, terus lemas, Bu, katanya. Ada hajatan apa, Pak, sehingga warga berkumpul dan makan bersama? Itu makan di rumah salah satu calon kepala Pekon di Pekon Teratas itu. Ya setelah memilih, sebelum memilih dan setelah memilih itu mereka tuh makan di situ. Terus tapi yang masih jadi pertanyaan kami itu banyak juga yang tidak ikut makan di situ, kena juga yang gejala seperti itu. Baik. Untuk hidangan makanan ini dimasak oleh pemilik rumah Pekon itu atau ada rekanan seperti catering, Pak? Enggak, malah warga sendiri juga yang masak di rumah calon. Jadi masak bersama-sama? Iya, betul, masak bersama-sama. Lalu apakah dari pihak tim medis sudah mengetahui mungkin dari mana asal warga keracunan ini? Karena tadi sendiri Bapak bilang ada yang tidak makan namun juga ikut keracunan. Oh iya, untuk saat ini dari pihak puskesmas sedang melakukan observasi di lokasi di rumahnya calon kepala Pekon tersebut. Berarti gejala yang dirasakan oleh warga yang keracunan ini semua sama ya? Ada berapa warga Pak yang mengeluh seperti itu? Kalau yang dari jam 5 sore kemarin sampai jam setengah 10 malam itu ada 105 warga, Bu. Tapi alhamdulillah jam 10 itu udah pulang semua, Bu. Nah itu warganya umumnya apakah orang dewasa atau anak-anak juga, Pak? Dari anak-anak sampai dewasa ada. Sekarang untuk warga, apakah sudah mendapatkan obat atau ada rumah khusus untuk merawat mereka yang terkena keracunan ini? Untuk saat ini ada kalau yang dari semalam yang ada yang udah dirawat di rumah sakit itu udah dikasih obat dari pihak rumah sakit. Dan sekarang ini dari pihak puskesmas juga sedang melakukan observasi di atas sekalian mengasih obat-obatan, Bu. Kapan rencana hasil observasi puskesmas ini keluar, Pak? Kalau hasil observasinya, kalau saat ini PJ sih, Bu, yang ada di lokasi yang mengawal dari pihak puskesmas itu PJ. Sedangkan saya ini standby di kantor Pekon, Bu. Baik, kita harapkan semoga hal ini tidak terulang kembali dan seluruh warga bisa kembali ke rumah masing-masing dengan kondisi sehat. Terima kasih Pak Nasrudin telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, jenazah korban mutilasi Doni Saputra tiba di rumah duka di Desa Mulyasari, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah pagi tadi. Kedatangan jenazah Doni Saputra disambut isak tangis keluarga. Pihak keluarga korban mutilasi manusia Silver, Doni Saputra, tak kuasa menahan tangis di hadapan peti jenazah. Sejumlah kerabat harus menenangkan ibu korban, Rusmini, yang terus menangis saat mengetahui anak pertamanya pulang dalam keadaan tak bernyawa.
Usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Doni Saputra langsung dibawa menuju ambulans untuk dimakamkan. Masih dari keluarganya juga bahwa semalam semua urusan yang ada di kepolisian Kramat Jati sudah bisa diselesaikan dan alhamdulillah tadi jam 5 sudah sampai rumah. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempertanyakan pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum atas beberapa kejadian kerumunan sepulang Rizik Syihab ke tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD pun menjawab pertanyaan Ridwan Kamil di media sosialnya. Usai menghadiri undangan klarifikasi di Polda Jawa Barat Rabu 16 Desember lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai kekisruhan kerumunan Rizik Syihab sudah berlarut-larut. Ia menilai kerumunan sudah dimulai sejak kepulangan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten 10 November lalu. Ridwan Kamil memenuhi panggilan di Treskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor yang dihadiri Imam Besar FPI Rizik Syihab. Bukan keberatan, saya mempertanyakan kenapa hanya kami yang dimintai keterangan itu aja. Kalau urusannya kerumunan akibat kedatangan Habib Rizik kan ada 3 peristiwa. Peristiwa di bandara, peristiwa di Jakarta, peristiwa di Bogor. Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa, merugikan material secara luar biasa, malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami kira-kira. Ridwan Kamil menegaskan acara di Megamendung merupakan kewenangan lokal yaitu Wali Kota Bogor dan Satgas Bogor. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menjawab pertanyaan RK via media sosialnya. Mahfud MD siap bertanggung jawab jika melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Menurutnya kepulangan Rizik Syihab sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, Mahfud MD sudah pernah mengimbau bahwa penjemputan Rizik Syihab harus terapkan protokol kesehatan dan pemerintah akan bertindak tegas jika ada kerusuhan. Namun nyatanya simpatisan yang menjemput Rizik Syihab pada 10 November lalu banyak yang abai dengan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menemukan 13.000 kotak amal yang diduga menjadi pundi-pundi operasional teroris. Dana yang terkumpul digunakan untuk mengembangkan jaringan terorisme, jaringan Jamaah Islamiyah Risma. Kelompok Jamaah Islamiyah dipastikan masih eksis di tanah air. Puluhan anggota mereka pun telah ditangkap dan dipindahkan ke Jakarta dari Lampung. Dalam membongkar aktivitas jaringan terorisme, polisi juga mengungkap temuan lain, yaitu anggota Jamaah Islamiyah menandai kegiatan mereka lewat kotak amal yang biasa diletakkan di tempat publik seperti di minimarket. Sedikitnya ada 13.000 kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya adalah di Lampung. Di wilayah Lampung disinyalir ada 4.000 kotak amal yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris. Polda Lampung saat ini masih menyelidiki ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik yang terindikasi diperuntukkan sebagai penggalangan dana bagi kelompok radikal. Kami sedang melakukan penyelidikan dari semua fungsi yang ada, baik dari fungsi preemptif maupun preventif. Ya, dalam hal ini juga kami dari fungsi-fungsi yang ada mungkin melalui para Babin Kamtibmas tentunya akan memberikan edukasi. Ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi sampai terpapar paham-paham radikalisme. Selazimnya itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun kalau ada tujuan-tujuan hal yang lainnya, ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan tentunya akan dapat kita simpulkan. Salah satu lembaga yang terseret masalah ini adalah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf di Lampung. Namun pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf membantah tudingan ini. Kami membantah apa yang ditudingkan atau dirilis oleh Mabes Polri karena aslinya realnya kotak kami nggak ada 4.000. Cuman 2.700 itu yang murni terdata di kami karena apalagi efek pandemi ini tadinya 3.000 jadi 2.700, nggak ada 4.000, jadi itu nggak benar. Kotak amal sabah itu tadi untuk
santunan sosial kebanyakan, duafa, fakir miskin, anak yatim, itu ya, jumbo, termasuk sosial ketika ada bencana alam. Pengurus Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf menambahkan perolehan dana dari kotak amal disalurkan untuk bantuan dan santunan bagi fakir miskin, janda, serta anak yatim. Kegiatan pengumpulan dana hingga kini masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia memberikan kompensasi para korban dan ahli waris kasus terorisme di masa lalu. Hampir 40 miliar rupiah dana kompensasi diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Untuk menyelesaikan kompensasi diberikan kepada lebih dari 200 korban terorisme dan ahli waris korban meninggal dunia dari 40 peristiwa masa lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan kompensasi ini merupakan kepedulian dan tanggung jawab negara kepada para korban atau pihak yang terdampak. Selain kompensasi dari pemerintah, ada juga bantuan pemulihan seperti medis, layanan psikologis, serta rehabilitasi psikososial dan trauma yang dialami korban. Bapak Ibu yang saya hormati, nilai kompensasi yang diberikan negara tentu tidak sebanding dengan penderitaan para korban yang selama puluhan tahun mengalami penurunan kondisi ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau tidak mampu mencari nafkah lagi, kemudian juga mengalami trauma psikologis serta derita luka fisik dan mental, dan juga mengalami berbagai stigma karena kondisi fisik yang dialaminya. Kehadiran negara di tengah-tengah para korban semoga mampu memberikan semangat, memberikan dukungan moral untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme, agar para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis lagi. Pemirsa, kita akan kembali melihat perkembangan kasus terkait dengan kasus Rizik Syihab. Sudah ada rekan Nadia Valeri di Mabes Polri. Selamat siang Nadia, apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan kasus Rizik Syihab? Ya, data Wilson dan juga pemirsa, baru saja sekitar pukul 11 siang tadi Amin Rais mendatangi gedung Barreskrim Polri, di mana kedatangannya hari ini yakni untuk menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, untuk di dalamnya disampaikan beberapa tuntutan. Ada 3 tuntutan yang disampaikan dalam surat tersebut, Deta dan juga Wilson. Yang pertama yakni Amin Rais beserta koleganya menuntut agar pihak kepolisian segera membebaskan Muhammad Rizik Syihab dari tahanan, yang mana saat ini Rizik telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya hingga 31 Desember mendatang terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan. Kemudian yang kedua, Amin Rais dalam surat tersebut juga menyampaikan tuntutan agar segera dibentuknya tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengusut tuntas dari kasus penembakan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap 6 anggota Laskar FPI yang terjadi di Tol Cikampek kilometer 50 Jawa Barat pada Senin 7 Desember lalu. Yang mana dalam hal ini Amin Rais menilai bahwa ada indikasi dari pelanggaran HAM berat dan juga tindak pidana terorisme serta dugaan adanya penculikan dan penganiayaan. Di mana pada saat itu Amin Rais menyebutkan bahwa untuk 6 anggota Laskar FPI mereka sedang ditugaskan untuk mengawal Rizik Syihab yang pada pagi hari itu, yakni sekitar pukul 1:30 dini hari, mereka sedang dalam perjalanan untuk pergi ke pengajian acara yang sifatnya tertutup dan hanya dihadiri oleh pihak keluarga Rizik Syihab saja. Kemudian dalam tuntutan yang ketiga, Amin Rais juga meminta agar masyarakat terus mengawal dari investigasi yang saat ini tengah berjalan terkait dengan perkembangan kasus penembakan 6 anggota Laskar tersebut. Pada surat itu juga Amin Rais menyampaikan bahwa pihaknya dan juga beserta 10 nama lainnya ini siap menjadi penjamin jika nantinya dari tim kuasa hukum Rizik Syihab akan mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian. Demikian Deta Wilson. Terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum berakhir. Tenaga medis masih menjalankan tugasnya dengan profesional, lengkap dengan alat perlindungan diri. Upaya ini tidak lepas dari upaya memerangi wabah COVID-19 sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Rumah Sakit Polri Dr. Raden Said Sukanto memiliki peranan penting dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona. Tidak hanya merawat pasien positif COVID-19, di masa adaptasi kebiasaan baru, rumah sakit juga gencar mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mendukung profesionalitas kerja dan pengabdian tenaga medis di Rumah Sakit Polri Dr. Said Sukanto ini, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan alat pelindung diri dan alat kesehatan lainnya, serta makanan ringan sehat. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi tenaga medis kita yang telah menjalankan perawatan COVID-19 di rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan. Ya, tentunya ini salah satu cara untuk kita support semua pahlawan kebaikan yang tiap hari ya mereka merelakan gitu keamanan diri untuk membantu sesama, dan tentunya dengan bantuan seperti ini harapannya bisa ikut support dan menjaga tim medis kita. Mari bersama MNC Peduli kita terus membantu tenaga medis dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona, dan tentunya berharap Indonesia segera pulih dan terbebas dari wabah corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Telah menerima banyak masukan dari masyarakat, dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Vaksin itu sudah diotorisasi oleh Badan POM, udah selesai. Kita siap. Seekor macan kumbang berkeliaran di sekitar permukiman warga. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.